Halo. rekan-rekan yang udah join di virtual sharing session bertemakan Managing Media and Government Relation. Oke. Wah, ini udah mulai masih ada yang beberapa yang masuk nih. Oke. Nah, untuk teman-teman rekan-rekan yang udah datang semua, terima kasih rekan-rekan yang kita perkenalkan dulu nih ya. Siapa aja sih yang datang sekarang nih? Selamat datang di virtual di sini, yaitu dari rekan-rekan dari komunitas Aku Tahu, rekan-rekan dari Magang Media Aku Tahu juga, dan juga kita kedatangan dari rekan-rekan dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, selamat datang, dan juga yang ada juga berasal dari rekan Polimedia, yaitu Politeknik Negeri Media Kreatif. Ya. Wah, ini tamu-tamunya udah keren-keren nih. Dari komunitas Aku Tahu, dari komunitas magang, universitasnya ada di Jakarta sama Politeknik semua nih, wah serem nih. Nah, tapi yang nggak kalah keren tuh pembicara kita nih. Sepertinya pasti sebenarnya udah spoiler sih ya, udah kelihatan gitu. Dari posternya juga udah gagah gitu. Nah, pembicara kita tuh ternyata tuh jabatannya aja sekarang jadi External Relation Manager di PT Ya. Astra Agro Lestari Tbk. Wah, itu mah PT-nya udah seru. Nah, 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 sekarang kita sambut dulu pembicara kita hari ini, Pak Muhammad Husni. Ya, Halo hadir. Pak. Halo, apa kabar? Halo. Sehat, Mas? Wah, sehat. Oke, luar biasa ya Pak. Oke. Siap, Pak Tommy. Apakah sudah siap Pak, untuk menjelaskan ke Wah, rekan-rekan kita semua tentang media dan government relation ini? siap, semangat. Oke, mantap Pak. Saya juga udah nggak sabar nih, Siap. ngedengerin dari apa sharing Bapak tentang Ya, topik ini. Oke, terima kasih. Ditunggu nanti. ya. Nah, untuk berikutnya juga, terima kasih untuk perwakilan dari UPDM sendiri, Ibu Brahmayanti Krisma Sakti. Apakah Ibu? Ya Pak, Pak. Ya Oke. terima kasih juga Pak untuk Aku Tahu. Oh ya, terima kasih Ibu untuk kedatangannya di virtual sharing session ini. Iya, sama-sama. Oke, nah selanjutnya juga terima kasih untuk perwakilan media Aku Tahu sendiri, Kak Adi Putra Zulham. Iya, halo, terima kasih ya Tony. Oke, terima kasih Kak untuk kehadirannya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing ya, kayaknya kita harus mengenalin dulu di moderator kita nih. Nah, ayo kita perkenalkan dulu Kak Angela Alfada. Silakan Kak. Ya, terima kasih Tony atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu yang bersedia nih meluangkan waktunya untuk ikut webinar kita kali ini tentang Managing Media and Government Relations. Nah, aku mau memperkenalkan dulu diriku, namaku Angela, dan hari ini aku akan menjadi moderatornya. Pembicara kita kali ini seperti yang tadi sudah Tony bilang adalah Pak Muhammad Husni, seorang External Communication Manager di PT Astra Agro Lestari. Nah, aku mau membacakan sedikit nih profil singkat dari Pak Husni. Jadi Pak Husni adalah seorang lulusan Ilmu Politik UI tahun 1997, kemudian beliau menjadi jurnalis di berbagai media, kemudian menjadi Marketing Communications dan Public Relations, dan sekarang jadi External Communication Manager di PT Astra Agro Lestari. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan screen saya persilahkan untuk Pak Husni. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Angela. Terima kasih atas waktunya. Langsung ya sharing dari sesi saya ya untuk ke teman-teman. Suara saya semoga terdengar dengan jelas ya teman-teman semuanya. Terima kasih untuk undangannya dari media Aku Tahu, kemudian juga dengan semua rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman umum yang join di acara kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa menginspirasi gitu, bisa menginspirasi dan menjadi knowledge baru buat rekan-rekan yang
masih menekuni program studi baik komunikasi maupun yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial dengan masyarakat ataupun praktisi-praktisi media. Tadi saya lihat ada beberapa audiens yang juga orang media. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian juga dari kampus, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan memperkaya kasanah ilmu pengetahuan yang teman-teman temukan di kampus gitu. Saya diminta waktu sharingnya 20 menit ya. Saya coba sampaikan 20 menit, nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau menyampaikan sesuatu. Nah, teman-teman saya diminta sharing judulnya Managing Media and Government Relation. Jadi ini sudah kita sampaikan tadi. Next slide-nya tolong. Minta tolong. Ini cepat aja ya. Jadi saya benar tadi disampaikan oleh Mbak Angela. Saya sekarang di bagian public relation. Jadi saya dulu seorang wartawan. Kenapa ceritanya bisa jadi wartawan, bisa jadi public relation itu karena saya dulunya seorang jurnalis. Saya lama mengawali karir sebagai jurnalis, sebagai wartawan di lapangan. Terus kemudian banyak pertimbangan gitu ya, banyak pertimbangan menemukan satu problem baru dan ada tantangan baru. Kemudian ada kesempatan masuk ke korporasi. Itu perbedaannya jauh betul. Jadi di dunia jurnalis saya bekerja tuh seperti layaknya seorang tentara gitu ya, karena bekerjanya 24 jam. Tentara buat saya sih ya 24 jam gitu, karena setiap saat mesti turun ke lapangan. Pada zaman itu ya, kalau sekarang sih sudah ada shifting ya, ada pembagian kerja yang pokoknya dari pagi siapa, nanti siang siapa, atau malam siapa. Kalau dulu kita nggak tentu waktunya gitu. Itu yang saya bilang 24 jam. Mesti siap juga gitu, belajarnya juga siap kapanpun. Setelah dari jurnalis saya menjadi di Astra, masuk Astra, dulunya otomotif, kemudian sekarang saya di perusahaan sektor agribisnisnya grup Astra. Jadi kalau teman-teman tahu, Astra itu tidak hanya otomotif ya, meskipun lebih banyak dikenal otomotifnya, tapi kita juga punya sektor agribisnis namanya Astra Agro Lestari. Nah, agribisnis ini perkebunan kelapa sawit, teman-teman. Jadi saya bekerja sekarang sebagai public relation di perkebunan kelapa sawit. Kebun-kebunnya itu tersebar mulai dari Aceh, Pekanbaru, Riau, terus kemudian Kalimantan Barat, Selatan, Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 pulau itu, saya keliling-keliling. Tugasnya satu menjamin bagaimana teman-teman media di sana itu mengenal dengan baik anak-anak usaha subsidiarisnya Astra Agro yang tersebar mulai dari Aceh sampai dengan Sulawesi Tengah itu, supaya mereka memahami bisnis kita dan tidak mengganggu, dalam arti secara publik reputasinya Astra bagus di publik ya, di masyarakat. Nah itu saya sekarang bekerja di Astra Agro. Nah itu sekilas kesibukan saya. Nah karena saya seorang praktisi di public relation, teman-teman audiens rata-rata pada umumnya adalah mahasiswa. Saya ingin mempraktekkan atau menunjukkan bagaimana isu atau topik managing media itu dan government relation itu saya lakukan sehari-hari. Kita mudah-mudahan nanti bisa dipetik inspirasinya buat teman-teman baik yang bekerja di sektor sama seperti saya maupun yang lain-lain. Pada prinsipnya secara filosofi sama gitu ya, sama. Cuma nanti turunan-turunannya atau detail-detailnya itu yang agak sedikit butuh aplikasi gitu ya. Tapi saya akan bicara yang dua-duanya dari sisi operasionalnya maupun konsep besarannya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Saya ingin ke slide berikutnya. Nah, ini Mbak Angela, saya ingin sedikit ice breaking dan mengundang partisipasi teman-teman. Kalau saya tampilkan slide ini, ini mohon maaf ya kalau kedengaran suara berisik-berisik, ada tetangga sedang membangun. Jadi kalau Mbak Angela kalau melihat tampilan ini apa kesannya Mbak? Kesan saya terhadap berita ini? Ya, berita ini ya. Tampilan ini. Oh, tampilannya. Ya. Saya tampilkan seperti ini gimana Mbak? Satu kali atau apa? Satu poin dari yang Mbak Angela tangkap dalam konteks materi kita. Saya menangkapnya Jokowi lagi concern dengan tingkat ekspor, walaupun tingkat ekspor naik, tapi itu cuma didukung oleh sawit doang gitu. Jadi kayak menunjukkan concernnya Jokowi gitu. Siap.
Oke. Baik, terima kasih Mbak Angela. Jadi Pak. kalau yang tadi disebut Mbak Angela itu bagi saya dan kemudian juga bagi Mbak Angela, dan Mbak Angela kan representasi dari publik ya. Pastikan menangkap bagaimana industri sawit tempat saya bekerja itu, ya, komoditas kelapa sawit tempat saya bekerja itu kan bagus ya, diapresiasi oleh presiden, gitu ya. Diapresiasi oleh presiden, bahkan menjadi cuma satu-satunya yang memberi sumbangsi besar buat ekspor kita gitu, buat devisa kita. Jadi ini dari sisi judul, dari sisi pernyataan presiden adalah sesuatu yang sangat bagus buat industri saya gitu, industri tempat saya bekerja maksudnya. Nah, saya ingin mengatakan dengan tampilan ini kepada teman-teman adalah pertama, teman-teman bisa bayangkan bagaimana seorang kepala negara, seorang presiden, seorang pucuk pimpinan dalam pemerintahan, government kita, itu mempunyai satu persepsi yang bagus sehingga dia melontarkan satu kalimat yang positif mengenai industri sawit. Gitu ya. Dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Pernyataan itu kemudian dimuat di mana gitu. Kalau dia ngomong sendiri gitu aja kan nggak ada yang muat, ya nggak ada yang tahu juga. Pernyataan itu dimuat di media gitu. Di media di sini dalam konteks ini CNN. Jadi tidak cuma CNN yang memuat, ada juga majalah-majalah lain. Ada saya tahu kalau teman-teman search ya di Google itu ada Detik, Kompas juga memuat gitu. Semua media, banyak sekali media memuat. Saya ingin katakan di sini, ini adalah salah satu wujud, salah satu implementasi bagaimana teman-teman kami di sektor industri kelapa sawit, termasuk saya juga dan rekan-rekan di Astra Agro, menjaga hubungan dengan media, sehingga mereka mempunyai satu persepsi yang positif mengenai industri kelapa sawit, dan kemudian juga melakukan edukasi dan pendekatan ke pihak government. Ya, kita melakukan lobby-lobby, kita feeding informasi kepada mereka, kita melakukan koordinasi dan meeting kepada di tingkat government, tentu di tingkat kementeriannya, bukan di presidennya, sesekali juga ke presidennya, sehingga mereka mempunyai satu bahan dan informasi yang cukup dan mengakui betapa pentingnya industri kita. Dan ketika mereka mesti berbicara, ya, kata-kata mereka kan sangat bernilai ya, pucuk pimpinan kan. Itu menjadi informasi yang sangat value gitu, sangat bernilai. Nah, karena nilainya tinggi berita itu kemudian cocok dengan pemahaman media mengenai industri kami, jadilah sebuah berita yang sangat mahal ini gitu. Jadi ini kalau kita lihat news value-nya sangat mahal teman-teman. Ini kita hitung sampai berapa miliar ya, semua kita lihat exposure-nya itu ketemu seperti ini. Saya ingin katakan di sini, kalau ditanya tentang managing media dan government relation, menjadi satu keharusan karena kaitannya adalah dengan reputasi, gitu. Baik reputasi dari sisi industrinya maupun reputasi dari sisi korporasi tempat kita bekerja, gitu. Dan ini menjadi sebuah keharusan. Nanti di bagian berikutnya saya akan tunjukkan. Next slide-nya. Nah, ini next slide. Teman-teman, saya perlu gambarkan, sebelumnya. Ini ya. Saya perlu gambarkan bahwa mungkin ini kejadian tahun 2017 ya, 2017. Ini adalah peristiwa pertama yang kemudian kita ekspos habis-habisan ya, kita ekspos secara besar-besaran. Sosok seorang presiden yang sedang menanam pohon sawit gitu. Sedang menanam pohon sawit. Ini waktu peristiwa ini terjadi kita ekspos besar-besaran. Kenapa? Karena ini simbol dari seorang pimpinan negara yang mendukung industri kita gitu. Kenapa kita perlu ekspos besar-besaran? Karena sebelum-sebelumnya belum kita temukan pimpinan negara yang bisa kita asosiasikan sebagai mendukung industri ini gitu. Jadi sebelum-sebelumnya ya, alhamdulillah presiden yang sekarang ini mau terjun ke lapangan dan kemudian menjadi simbol dari perjuangan atau upaya mendorong industri kelapa sawit gitu. Nah, kenapa sih pertanyaannya kita perlu sekali simbol, kemudian dukungan, reputasi dari pimpinan negara? Karena industri ini dalam pengalaman kami nanti kita bisa diskusi detail, saya informasikan, juga menghadapi serangan-serangan yang masif mengenai industri ini yang tujuan akhirnya adalah berupaya jangan sampai industri ini menjadi maju dan besar gitu ya.
Jadi kenapa pemerintah harus kita lobby, harus kita edukasi, kenapa media harus kita dekati, ya karena kita menghadapi tantangan yang luar biasa gitu. Tidak hanya untuk membangun reputasi yang baik, tapi juga untuk menghadapi persaingan di sektor industri ini gitu. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana signifikansi itu terlihat dengan jelas. Ya, silakan dilihat slide berikutnya. Ini teman-teman, ini gambaran saya secara umum untuk memberi gambaran kepada teman-teman mengapa media relation itu penting, managing media itu penting, ya. Kemudian government relation itu menjadi sesuatu yang penting, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, inilah environment luas, landscape yang ada di pekerjaan kita, ya. Sebetulnya nggak hanya di Astra Agro maupun di industri-industri yang lain, hampir rata-rata semua industri, semua institusi landscape-nya seperti ini gitu. Environment-nya seperti ini. Di lingkaran hijau itu adalah negara ya, dalam konteks saya ya, dalam konteks Astra Agro dan kelapa sawit itu yang hijau itu adalah negara Republik Indonesia. Nah, setelah di luar negara kita, Republik Indonesia, ada yang lingkaran kuning itu negara-negara produsen minyak nabati. Jadi teman-teman, produk akhir kami itu kan minyak nabati ya. Minyak nabati, kelapa sawit itu minyak nabati. Tapi minyak nabati itu tidak hanya berasal dari kelapa sawit. Minyak nabati itu berasal juga dari minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, dan macam-macam. Yang diproduksi oleh negara-negara yang kuning itu. Negara-negara yang bukan dari Indonesia gitu. Nah, disitulah terjadi persaingan sebetulnya gitu. Bersaing untuk memperebutkan pasar minyak nabati gitu. Nah, karena belakangan data yang kita temukan, minyak nabati yang mereka produksi itu semakin tahun semakin kedesak gitu. Pasarnya semakin tergerus, semakin terebut oleh kelapa sawit. Kenapa? Karena hitung-hitungan ekonominya dari sisi produksi maupun efisiensi dan produktivitas pekerjaannya, pengolahannya, itu jauh lebih efektif dan efisien yang dihasilkan oleh kelapa sawit gitu. Jadi produksi-produksi yang hasil dari Amerika ya, negara-negara yang kuning itu rata-rata di Amerika dan Eropa, itu biaya produksinya besar sekali gitu. Sehingga ketika sampai ke masyarakat harganya mahal gitu. Nah, itu yang menyebabkan daya saing kita jauh lebih kuat. Nah, karena daya saing kita kuat, pasar mereka tergerus, mereka melakukan kampanye hitam namanya, black campaign, yang menyebarkan bahwa kelapa sawit itu buruk, kelapa sawit itu tidak ramah lingkungan, penyebab banjir, merusak konservasi, dan lain-lain. Nah, ini yang kita sikapi melalui kerja-kerja yang kita bilang dengan kerja-kerja public relation. Jadi untuk menghadapi itu semua, ya, di mana salurannya adalah media massa, kami melakukan program-program yang kita sebut dengan media relation. Jadi media relation secara singkat kami gambarkan sebagai sebuah aktivitas di mana teman-teman media itu kita maintain, ya, tidak hanya maintain, tapi juga kita edukasi. Kita beri penjelasan mengenai benefit-benefit dan keuntungan-keuntungan yang ada di balik industri kelapa sawit gitu ya. Ada di balik kerja-kerja Astra Agro dan seterusnya. Ini kami lakukan sehingga mereka mempunyai pemahaman. Karena itu teman-teman media sekarang, teman-teman saya ya yang di jaringan kami, itu kalau di survei sekarang perbandingan antara 10 tahun lalu dengan kondisi sekarang, tingkat pemahaman mereka mengenai kelapa sawit itu sudah jauh berbeda. Jadi sekarang mereka sudah lebih oke, sudah lebih confirm bahwa kelapa sawit itu tidak seperti yang dikampanyekan oleh pesaing-pesaing minyak nabati lainnya gitu. Itu ya. Jadi media relation kalau kami ingin katakan bahwa kami menjaga hubungan secara intens dengan mereka, memahami kebutuhan mereka, memahami cara kerja mereka, memahami apa yang mereka inginkan gitu ya. Inginkan dalam arti untuk pekerjaan mereka. Itu yang kita siapkan. Kemudian government relation seperti tadi, media ini kan membutuhkan konten. Konten itu rata-rata kebanyakan dari salah satunya adalah policy dari policy maker, dari pemerintah. Nah, karena itu government juga perlu kita dekati. Karena media itu lagi-lagi membutuhkan konten yang sangat bernilai gitu ya. Nah, tidak hanya government sebetulnya, kita juga melakukan pendekatan kepada influencer-influencer yang lain seperti akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dan juga melakukan sosial media, ya, pendekatan ke sosial media. Jadi ini gambaran secara umum teman-teman semua, betapa pentingnya pekerjaan seorang PR
di dalam melakukan media relation dan juga kemudian pada sisi yang lain melakukan government relation gitu ya. Untuk apa? Supaya publik semakin memahami dan semakin mengetahui reputasi yang baik buat kita, buat industri ini. Nah, next slide. Saya cepat aja. Jadi urgensinya kalau ditanya mengenai pekerjaan dari media relation itu apa ya? Pertama, sebagai seorang PR, objektif kita kan reputasi ya. Bagaimana kita membangun sebuah image dan kesan yang baik dan reputasi nama baik yang bagus buat Astra Agro maupun industri kelapa sawit sebagai industri yang bermanfaat gitu. Nah, mass media menjadi penting karena dia adalah channelnya, saluran di mana informasi-informasi itu bisa sampai ke tangan publik. Gitu. Nah, policy maker, pemerintah, kemudian tadi akademisi, influencer, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada researcher dan sebagainya. Itu perlu juga kita maintain, kita kelola supaya konten-konten yang mereka keluarkan gitu ya, informasi yang keluar dari mereka, dari lembaga mereka itu sesuai dengan agenda kita gitu, sesuai dengan agenda kita. Nah, saya ingin kasih contoh salah satu implementasi dari hasil lobby ini gitu ya. Hasil lobby di industri sawit maksud saya. Salah satunya adalah kebijakan, teman-teman mungkin tahu soal kebijakan biodiesel ya. Jadi biodiesel, salah satu biodiesel itu bahannya, materialnya adalah dari minyak sawit gitu. Jadi kita mempunyai energi bahan bakar yang salah satu bahannya itu adalah minyak sawit. Jadi kalau selama ini orang memahami minyak sawit itu untuk dikonsumsi, untuk masak, menggoreng, kita dorong pemerintah untuk membuat energi yang sumbernya dari minyak sawit. Salah satu strategi yang kita lakukan melobi pemerintah dengan harapan supaya produk yang kita hasilkan itu jauh lebih terserap pasar ya, tidak hanya untuk konsumsi tapi juga untuk kebutuhan energi gitu. Nah, kenapa pemerintah mau gitu? Kenapa pemerintah mau? Nah, saya mau balik lagi, ketika kita melobi satu institusi, kita harus merumuskan agenda dia apa gitu, kepentingan dia apa sehingga bisa cocok dengan agenda kita. Gitu. Salah satunya yang kita kedepankan adalah soal bagaimana kita harus melakukan menemukan energi yang dapat diperbaharui, gitu, renewable energy. Nah, itu yang kita lakukan, kita diskusikan sama mereka sehingga pemerintah pun cocok dengan agenda kita, sehingga mau membuat energi yang berasal dari kelapa sawit. Gitu. Isu ini kemudian sangat menarik karena itu dipublikasikan di media massa. Gitu. Sehingga ketika media massa mempublikasikan, publik menjadi tahu reputasi kami di industri kelapa sawit menjadi semakin bagus dan semakin dikenal. Gitu. Nah, secara umum pemaparan saya seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh Pak Zulham ya, mengenai poin-poin yang ingin ditanyakan teman-teman. Ini gimana Mbak Angela? Saya langsung jawab gitu atau kita buka tanya jawab aja sama mereka? Mungkin boleh dijawab dulu pertanyaannya dari Kak Zulham ya. Oke, waktunya cukup ya? Nggak apa-apa ya? Tadi saya nggak terlalu lama kan? Enggak. Oke, ya jadi ada beberapa poin. Yang pertama, satu soal pengertian media relation dan government relation tadi sudah saya jawab ya, Mbak Angela ya. Sudah saya jawab, esensinya adalah bagaimana kita mengelola hubungan dengan rekan-rekan jurnalis itu supaya mereka tidak saja tahu kita sebagai pelaku di industri, tapi juga sebagai teman gitu ya, sebagai teman. Artinya saya sering mengatakan kepada teman-teman saya di jurnal di PR itu, media itu harus kita jadikan sebagai teman, bukan sebagai rekan kerja. Jadi salah satu strategi saya dalam media relation itu adalah menggeser hubungan kerja. Jadi saya sebagai PR dan mereka sebagai jurnalis itu bukan hubungan kerja tapi hubungan pertemanan. Karena sebagai teman, maka mereka melihat seluruh agenda mengenai perusahaan saya dan industri tempat saya itu sebagai hubungan pertemanan gitu. Kasarnya tuh gini. Kasarnya kalau mereka mau menceritakan sesuatu yang buruk, mereka mikirnya tuh efeknya ke saya secara pribadi gitu. Baik saya pusing, baik saya repot dan seterusnya. Sehingga mereka ada pendekatan personal di situ. Gitu. Nah, tadi soal government relation juga demikian penting sekali karena mereka adalah yang pembuat kebijakannya.
pembuat kebijakannya, dan setiap kata-kata yang keluar dari mereka itu sangat bernilai. Karena itu kita mesti hati-hati dan mesti feeding mereka dengan informasi yang baik gitu. Ya teman-teman, jauh sebelum peristiwa replanting yang tahun 2017 tadi saya digambarkan itu 2-3 tahun sebelumnya kita aktif melobi, mulai dari kantor staf presiden, KSP itu, kemudian ke Menko Ekonomi kita lobby, kita sampaikan bahan-bahan gitu ya, sampai kemudian muncul policy bahwa ya pemerintah harus mendukung gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian mengapa perusahaan harus melakukan hubungan dengan media dan pemerintah secara khusus? Nah, itu sudah terjawab tadi ya. Ya itu harus karena kita hidup di lingkungan yang besar yang bagian utamanya itu ada media dan ada pemerintah gitu. Sasaran kita adalah publik gitu. Sasaran kita adalah publik. Supaya publik ini teredukasi dengan baik, ya kita harus mencari speaker ya, mencari influencer, mencari pembicara yang kata-katanya itu bisa kita sesuaikan dengan agenda kita, dan kemudian medianya juga mau memuat gitu, medianya juga mau mempublikasikan begitu. Kemudian ada juga yang bertanya, ini ada banyak nih Mbak Angela, ada 7 kalau nggak salah pertanyaannya. Yang ketiga itu pertanyaannya, seberapa penting sih harus menjalin hubungan baik dengan media dan pemerintah? Sama ya seperti tadi, sangat penting media gitu, karena kalau media tidak kita dekati, tidak kita edukasi gitu ya, tidak kita jadikan kawan, dia bisa mendapat informasi dari pihak yang keliru gitu. Nah, ketika mereka mendapat informasi dari yang keliru dan tidak kenal kita, tidak melakukan cross check kepada kita, maka informasi yang tersebar menjadi berat sebelah, paling tidak mengakomodir kepentingan kita gitu. Nah, syukur alhamdulillah di media sekarang kita punya kode etik kan ya, punya kode etik. Itu seringkali mereka menegakkan kode etik dan disiplin melakukan cross check gitu. Kalau mereka mendapat informasi dari sesuatu pihak dan kemudian menyebut kita gitu, biasanya mereka minta konfirmasi gitu, minta penjelasan. Nah, kalau kita nggak kenal sama mereka kan repot gitu. Dia mau menghubungi siapa gitu. Kira-kira gitu. Kenapa sangat penting menjalin hubungan dengan media maupun pemerintah. Sama ya, pemerintah juga seperti itu. Kalau kita nggak edukasi selalu, Anda bisa bayangkan ada orang yang diinterview gitu ya tentang kita gitu ya. Tapi dia nggak tahu kita gitu, makanya kan pasti akan bias informasinya. Supaya nggak bias, kita feeding. Nah, tujuan kita feeding itu apa? Supaya kita berhasil melakukan feeding itu, memberikan informasi, kita mesti punya kedekatan yang bagus gitu. Kan prinsip hubungan sosial sekarang itu prinsipnya begini. Kalau teman-teman belajar customer relationship marketing, selera orang gitu ya, pernyataan orang itu bisa tergantung kepada perasaannya, kira-kira gitu. Jadi kalau perasaannya itu sudah bagus, seleranya itu bisa bagus gitu. Jadi karena hubungan saya dengan media bagus, hubungan kami dengan pemerintah bagus gitu ya, maka perasaan mereka terhadap kita bagus gitu ya. Dan ketika mereka bicara, kata-katanya pun akan bagus, kira-kira gitu. Kenapa media relation maupun government relation lagi-lagi sesuatu yang krusial dan harus kita lakukan sebagai seorang praktisi komunikasi. Kemudian yang keempat nih, sebagaimana diketahui saat ini media cenderung sangat komersial, jadi beritanya dijadikan komoditas. Nah, teman-teman, dari dulu sebetulnya sangat banyak media yang berprinsip seperti itu. Maka kalau zaman saya jadi wartawan dulu ada istilahnya, dalam tanda kutip ya, mungkin teman-teman juga dengar ada istilahnya wartawan bodrek. Jadi wartawan bodrek, saya juga nggak ngerti kenapa disebut wartawan bodrek. Tapi kira-kira gini, filosofi mereka dalam bekerja itu bukan idealisme untuk menyebarkan informasi gitu, tapi untuk melakukan praktek-praktek kotor gitu. Misalnya yang paling kasar itu misalnya dia menemukan satu pejabat sedang berdua orang perempuan yang bukan istrinya gitu. Dia punya bahannya, kemudian dia samperin orangnya, dia bilang, "Pak, ini kita publikasikan loh, Pak, bisa bahaya buat Bapak." Nah, itu yang kita bilang bodrek ya, artinya mengancam. Berita hanya disampaikan untuk mengancam. Nah, itu banyak, sampai sekarang pun masih ada. Nah, saya ingin katakan untuk menjawab pertanyaan ini itu seperti ini. Kita harus memahami bahwa media itu juga
juga hidup membutuhkan dana gitu. Mereka membutuhkan sebagai perusahaan, sebagai industri, mereka membutuhkan juga unsur-unsur komersial gitu. Kita tidak menafikan situasi itu, karena itu selain hubungan-hubungan personal, kita juga melakukan hubungan kerjasama yang sifatnya bisnis gitu. Artinya dan mereka mempunyai banyak sekali sarana, banyak sekali mempunyai saluran untuk terjalinnya hubungan yang seperti itu. Misalnya lewat iklan gitu ya, terus kemudian lewat kerjasama penyelenggaraan event dan sebagainya. Kami biasanya melakukan transaksi dalam transaksi yang seperti itu ya resmi ya, itu dalam bentuk ini penyelenggaraan event gitu ya, penyelenggaraan event. Kita bekerja sama dengan media tertentu membuat seminar, kemudian seminarnya itu dipublikasikan gitu. Ya, kalau kami tegas dalam arti gini, kalau dia itu komersil dalam konteks mengancam, hanya untuk mengancam meminta uang, itu kami akan tegas menolak gitu, karena kita sangat ketat dengan prinsip-prinsip good corporate governance gitu. Jadi tidak melakukan transaksi-transaksi yang ilegal gitu ya. Kalau memang ya kita keliru ya kita akan perbaiki gitu ya. Jadi itu yang untuk poin keempat. Berikutnya ada banyak nih Mbak. Yang mungkin boleh aku bantu Pak untuk siap. Tinggal dikit lagi. Pertanyaannya. 5. Apakah perusahaan harus memanfaatkan media? Harus. Sudah ya, tadi sudah dijawab. Iya. Bagaimana peran media sosial? Yang keenam, media sosial, teman-teman, sekarang makin masif. Jadi kalau lihat di slide saya ini, sosial media juga menjadi salah satu tools yang kita dekati, yang kita lakukan. Bahkan di semua industri sekarang mempunyai agenda untuk mengelola sosial media. Termasuk di kami, di Astragro, punya juga akun-akun sosial media dengan kepentingan yang secara umum sama filosofinya. Objektifnya adalah membangun opini publik yang positif mengenai industri kita. Sosial media sekali lagi sesuatu yang penting yang kita sikapi. Tetapi kalau teman-teman banyak mengatakan ada pergeseran dari sosial media dari media konvensional ke media sosial, buat kami semuanya kita kelola gitu. Ada media konvensional kayak cetak gitu, yang kaltarnya sudah mulai ditinggalkan, buat kami tetap menjadi rekan kerja, kita tetap kelola. Apalagi yang sekarang yang baru sosial media gitu. Yang ketujuh, yang terakhir nih, apa strategi membangun hubungan media yang baik? Tadi saya sudah kasih clue-nya ya, intinya strateginya buat saya hubungan yang baik itu hanya akan berhasil ketika hubungan kerja itu, hubungan profesional itu bisa bergeser menjadi hubungan pertemanan gitu. Jadi hubungan pertemanan. Jadi teman-teman yang ingin terjun di dunia komunikasi, yang ingin terjun di sebagai public relation gitu, humas, buat saya ini salah satu kunci sederhana, strategi sederhana yang paling ampuh gitu ya untuk diterapkan bagi kita sebagai praktisi PR gitu. Yaitu bagaimana kita mampu menggeser hubungan kerja menjadi hubungan pertemanan. Saya dengan teman-teman media itu jadi teman sekarang, Pak. Menjadi teman semua. Bahkan ketika ada teman yang wafat misalnya gitu ya, itu sudah seperti saudara gitu. Harus seperti itu, indikatornya harus seperti itu. Salah satu indikator sederhananya tuh begini. Mereka itu bisa sampai menghubungi kami secara langsung apabila terkait dengan pemberitaan gitu. Misalnya ya, ada satu berita yang informasi miring terkait di lapangan, itu mereka tanya dulu ke kita, "Bang," gitu ya. Biasa mereka kita akrab dipanggilnya abang gitu ya. Ini perusahaan abang bukan gitu kan, perusahaan tempat abang bekerja bukan. Saya bilang bukan. Oh ya kalau gitu saya publikasikan ya gitu. Jadi sampai seperti itu tuh indikatornya. Karena ada banyak perusahaan ya, ada banyak perusahaan yang sejenis bekerja di industri yang sama. Tapi kalau Astra dia lebih hati-hati gitu ya. Tempat saya bekerja dia lebih hati-hati karena dia memikirkan saya gitu. Dia memikirkan saya sebagai temannya, bukan sebagai karyawan dari perusahaan itu. Itu yang ingin saya katakan sebagai indikator. Indikatornya kita bisa cek sendiri apakah kita dekat atau tidak secara personal, bisa kita tentukan sendiri gitu. Nah, Mbak Angela, presentasi saya yang lisan seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin memperdalam atau bertanya lagi yang lebih jauh atau mungkin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Silakan Mbak Angela. Iya. Makasih Pak Husni atas presentasinya dan langsung aja nih kita buka sesi Q&A.
Ya, Mungkin boleh langsung chat di chat room-nya atau mau langsung tanya juga boleh. Silahkan kalau mau ada yang tanya. oke. Suara saya tadi ada ada orang-orang itu ya. Oh iya, Eh nggak apa-apa. lagi sorry, Ya, mohon maaf. Mohon nggak maaf apa-apa ada. Pak. Ya, Oke, karena ini masih belum ada yang mau tanya. ya. Oke. Mbak Angela, Oh boleh iya. bertanya? Oh iya boleh, silakan. Ada yang raise hand. Ya, mohon maaf ini saya tidak on cam ya, Iya, karena nggak apa-apa. sedang Saya perjalanan. nggak apa-apa. Ya, Salam kenal, Mbak. salam kenal. Saya Ibu Mary. Ya. Bang Husni apa Bang Muhammad nih panggilnya nih? Ya, saya sendiri. Ya, Bang Husni. Akhir-akhir ini saya kemarin sempat ini ya, lihat berita. Kalimantan kan kemarin banjir ya Bang ya? Kalsel, ya. Ya, Kalimantan Selatan itu kan. Nah, Ya. salah satu pemberitaan yang saya baca di online itu disebabkan karena hutan-hutan di Kalimantan ini ditanami oleh kelapa sawit gitu ya. Ada disebutkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengabaian terhadap reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di Kalimantan Selatan. Nah, ini kan kalau untuk perusahaan itu sendiri berarti ini kan reputasi yang buruk ya untuk perusahaan kelapa sawit itu ya. Nah, ini kan sama nih perusahaannya nih dengan Bang Husni ya, sama-sama di bidang pohon kelapa sawit. Nah, ini juga kan akibatnya tentu negatif juga gitu ya kepada industri kelapa sawit. Nah, ini sebagai seorang praktisi PR, bagaimana kemudian memfollow up strategi menjaga citra gitu ya akibat pemberitaan yang negatif ini gitu. Karena kan itu pasti berefek terhadap lembaga perusahaan-perusahaan sawit maupun terhadap pemerintah itu sendiri ya. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Menarik sekali pertanyaannya. Kalau dilihat sekarang, dalam 2-3 minggu setelah peristiwa banjir itu, tone pemberitanya sudah mulai berubah tuh, Mbak Marta. Jadi sudah mulai berubah, sudah mulai banyak yang mengimbangi gitu. Jadi kalau kita melihatnya ya, kita mapping pemetaannya, ini dipicu balik lagi ke gambaran umum tadi yang saya buat. Ini yang pemicu kan LSM. Jadi ada sebuah LSM besar, Greenpeace dan teman-teman di LSM Walhi menyebarkan informasi itu dan langsung framing ya, langsung membingkai, menghubungkan antara banjir di Kalsel itu dengan banyaknya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, gitu ya. Jadi langsung di framing seperti itu. Ya, Padahal betul. kalau lihat di lokasi tempat penanaman perkebunan itu tidak terjadi banjir gitu, tidak terjadi banjir. Jadi sangat terburu-buru ketika mereka menyampaikan menghubungkan antara banjir dengan perkebunan kelapa sawit gitu. Makanya kemudian kalau ditanya secara strategi ya, kemudian balik lagi nih, kami sampaikan secara sosial, secara lewat media sosial kita melakukan edukasi juga. Jadi kalau Mbak Marta perhatikan di postingan-postingan di Twitternya Greenpeace, Walhi dan sebagainya, itu sudah mulai banyak penjelasan-penjelasan dari rekan-rekan kita juga yang ngerasa terpanggil dan tidak ingin publik dalam tanda kutip teracuni dengan informasi yang negatif mengenai kelapa sawit gitu. Jadi sekarang kalau dicek lagi itu sudah mulai berubah. Dan saya ingin katakan ya dalam konteks pelajaran ini saya ingin katakan Mbak Marta dan teman-teman bisa perhatikan apa yang dikeluarkan oleh Presiden. Pernyataan apa yang dikeluarkan oleh Presiden? Pernyataan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang disampaikan lewat sosial media maupun teman-teman LSM. Saya ingin mengatakan bahwa disitulah pentingnya government relation. Disitulah pentingnya media relation lagi. Balik-balik lagi itu. Tentu kalau ditanya apa yang kita lakukan, ya kita melakukan upaya-upaya edukasi, Mbak, baik ke pemerintahnya maupun ke medianya. Kemudian secara sosial media kita juga melakukan pengimbangan. Jadi ada komentar-komentar yang juga mencoba meluruskan informasi yang sebenarnya ada gitu. Demikian, Pak. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ya. Bang Husni. Ya. Saya dengan Mary, bukan Marta. Oh, tadi namanya sorry. Apa Harry, Pak? Mary. Oh iya, Mary. Saya salah baca. Dari mana, Mbak? Saya dari Universitas Syahid.
Oh, Kalau siap. Pak Marta itu rekan saya di BINUS. Siap. Oh, soalnya yang muncul tadi Mbak Mary. Siap, sorry maaf. Ya, kalau Pak Semoga Marta menjawab rekan ya. saya di BINUS. Ya. Semoga menjawab. Boleh nanya lagi satu lagi, Bang Husni? Ya, ikut moderator aja saya. Mbak Angela, boleh nanya satu lagi? Silakan. Boleh Bu, tanya satu lagi. Oke, baik. Bang Husni, nah masih berbicara tentang reputation management ya. Ya. Karena saat ini di publik itu ada muncul juga opini-opini yang tidak trust kepada pemerintah ya. Selain tadi publik yang tentunya percaya dengan pemerintah. Nah, bagaimana menurut Bang Husni ini untuk tadi kan supaya tidak teracuni gitu ya, publik tidak teracuni terus sehingga akhirnya mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Terima kasih Bang Husni. Sorry, gimana sorry? Agak poinnya gimana? Bagaimana strategi PR untuk mengembalikan trust publik kepada pemerintah dari pemberitaan-pemberitaan? Karena ada opini dari publik bahwa itu mah pencitraan gitu kan. Itu kan hanya pencitraan dari pemerintah saja, dari perusahaan saja yang dibentuk oleh media gitu kan. Untuk kemudian memunculkan citra yang positif bagi pemerintah. Ya. Kalau ini maksudnya saran untuk pemerintah gitu ya? Bukan, bagaimana strategi PR-nya? External relation-nya gitu. Iya. Ya, jadi kalau menanggapi opini-opini yang negatif dan tidak trust kepada pemerintah gitu loh, Bang. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat ada istilahnya mereka tuh deputi komunikasinya mereka itu luar biasa, Mbak Mary. Jadi sangat luar biasa lah, sangat advance cara kerja mereka gitu di dalam membangun reputasi dari pemerintah sekarang. Cara kerjanya tuh luar biasa. Jadi Pak Johan Budi itu dulu kan senior saya di majalah Forum ya, itu sempat cerita bagaimana taktis dan strategis cara kerja mereka. Timnya juga tim yang sangat kuat. Beberapa rekan saya banyak yang bekerja di sana. Artinya secara umum saya ingin katakan bahwa mereka sih sudah sangat expert, sangat ahli dalam mengelola isu yang sekarang berkembang. Tapi secara umum sederhananya begini, publik sekarang kan semakin cerdas ya, Mbak Mary. Semakin cerdas, semakin paham. Iya, benar. Kita tidak bisa asal bicara gitu, siapapun gitu. Apalagi di pemerintah, di publik. Karena itu sama seperti yang kami lakukan, kita bicara berdasarkan data dan fakta gitu. Tidak bisa hanya sekedar kutipan pendapat gitu. Jadi harus berdasarkan riset, harus berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang matang, berdasarkan sumber-sumber yang kuat gitu. Selama ini kan kita lihat data yang ada di pemerintah itu, pernyataan yang muncul ke pemerintah itu juga kadang-kadang tidak berdasarkan data yang kuat gitu. Itu kritik dari saya sih. Nah itu yang harus diperdalam gitu. Belum lagi banyak ya. Ini saya mengutip pendapat teman-teman. Koordinasi antara satu bagian dengan bagian lain juga harus lebih kuat gitu. Sama seperti di kami ya, di industri kami, kami disiplin Mbak, ketat sekali mengatur struktur organisasi supaya informasi yang keluar ke publik itu terkontrol gitu. Tidak semua bagian bisa bicara gitu. Nah harusnya ini juga dilakukan oleh institusi-institusi sehebat negara gitu ya, supaya satu kata gitu. Terus yang ketiga terakhir, kita tidak pernah bisa menghilangkan image negatif, Mbak. Jadi jangan khawatir, itu akan selalu ada. Justru itulah fungsinya seorang PR. Jadi tidak akan pernah kita bisa hilangkan. Nah karena itu fungsi kita yang bisa kita lakukan adalah mengimbangi dengan kerja-kerja ke-PR-an gitu. Melakukan pemetaan dan kemudian melakukan usaha-usaha untuk sosialisasi. Itu aja sih dari saya. Ya, apakah sudah terjawab Bu Mary? Baik, sudah. Terima kasih. Izin Mbak Angela. Iya. Halo? Ya? Boleh Mbak Angela? Ya? Ya boleh mau bertanya? Pak Marta ya? Ya. Ya. Saya Hendy dari Antara, boleh? Tadi saya, halo iya. Tadi saya udah lihat Pak Marta untuk dari jadi Pak Marta dulu. Siap. Salam Terima kenal, kasih. Pak. Itu Ibu Mary sahabat saya juga. Oh gitu. Iya. Saya dari BINUS, Mas. Oh gitu.
Wah, kampus-kampus semua nih, Pak. Iya. Kita sahabatnya ini Mbak Brahma. Mbak Brahma Oh, itu. ya ampun. Mbak Brahma itu satu SD sama saya tuh, Bu. Oh, satu SD. Oh, kenal sat- dengan ini. Kak Bulu juga nih. Iya, Jangan-jangan. iya. Gini, Ya, Pak Marta. saya kan asli dari Bangka Belitung. Oke. Banyak kebun sawit tuh, Pak. Ya, itulah yang mau saya tanyakan. Iya. Nah, kebun sawit di sana itu domainnya bukan dikuasai oleh pemerintah daerah yang Yes. mengelola, tapi oleh luar negeri, di antaranya Singapura, Australia, sama Malaysia. Nah, berkaitan dengan pengelolaan manajemen yang dibuat oleh negara tersebut, memang SDM-nya menggunakan lokal. Nah, dan tapi kehidupan di lingkungan masyarakat yang ada dengan perusahaan sawit tersebut itu tidak mengembirakan. Artinya tingkat kemiskinan tetap ada dan seterusnya. Nah, bagaimana peran PR dalam rangka pengelolaan agar kan di dalam perusahaan yang sebesar itu kan ada CSR-nya. Betul. Nah, bagaimana hal itu bisa di-manage atau dikelola dengan baik agar sudah dia mengelola di tanah leluhur atau di wilayah orang lain, artinya tolong dong hidupkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, Ya. di situ kan ada peran PR-nya. Itu bagaimana? Makasih. Ya, makasih, Pak. Saya kebetulan sudah pernah ke Bangka Belitung juga, keliling-keliling di sana, Pak. Kebunnya Amin. banyak sekali. Kebunnya banyak. Tapi banyak juga, Pak, punya pengusaha lokal, tapi kecil-kecil ya, Pak ya. Punya petani itu kecil-kecil. Yang memang yang besar seperti tadi Bapak bilang. Nah, untuk menjawab itu begini, Pak. Memang tidak hanya di kebun sawit, kita memahami bahwa di semua industri, di semua sektor itu pasti ada kerikil-kerikilnya yang tidak sejalan dengan misi gitu. Karena itu kami juga ini secara asosiasi ya, kita membangun asosiasi, Pak. Kita membangun asosiasi namanya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi Astra itu bagian dari asosiasi itu, Pak. Nah, melalui asosiasi itulah kita melakukan edukasi ke perusahaan-perusahaan yang ada, gitu, perusahaan-perusahaan. Kita dalam tanda kutip ya, Pak ya, yang nakal-nakal itu kita coba ajarin gitu. Jadi kalau mau lakukan usaha itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat juga dan sebagainya. Itu ada proses edukasi, Pak. Ada proses edukasi. Tapi sebagai sebuah sesama pelaku bisnis hanya sejauh itu yang bisa kita lakukan. Kita artinya gini, empowerment-nya tuh tidak bisa sampai kita melakukan penindakan hukum, itu nggak bisa gitu ya. Kita tidak bisa. Nah, tetapi upaya untuk melakukan ke arah hukum itu kita bangun juga, Pak. Jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu kalau Bapak tahu sekarang sejak beberapa tahun lalu kita punya namanya sertifikat untuk kelapa sawit. Namanya Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi ISPO. Kita dengan sertifikasi itu kita bilang gini, Pak. Kalau kalian mau berusaha di Indonesia, harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sertifikat itu, Pak. Salah satunya adalah peduli pada masyarakat, gitu. Jadi kita yang tadi Bapak bilang CSR itu nggak hanya menjadi kewajiban dari perusahaan itu, tapi juga kita lembagakan dalam bentuk sertifikat. Kalau mereka tidak menerapkan itu, Pak, dia nggak dapat sertifikatnya, gitu. Nah, sertifikat itu kepentingannya untuk apa sih, Pak? Kepentingannya untuk bisa nanti kalau mereka mau menjual produknya, kalau mereka belum punya sertifikat itu agak lebih susah, gitu. Jadi secara praktek operasional kita melakukan edukasi, Pak, melalui organisasi. Kemudian secara legal formal kita bikin sertifikasi supaya mereka inline dengan isu-isu, kita bilang isunya isu sustainable, Pak. Jadi kalau kita usaha nggak boleh membuat lingkungan rusak kan, Pak? Gitu ya. Macam-macam pertambangan, perkebunan gitu. Perkebunan apalagi nggak boleh menjadi semakin rusak, karena ketika rusak kita tidak panjang usianya gitu. Buminya hancur gitu. Karena itu kita harus menjaga, harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, kita bikin sertifikasi itu namanya ISPO.
Nah, teman-teman ini kita edukasi juga, Pak. Medianya juga kita edukasi, dan lambat laun alhamdulillah sudah semakin berubah, sudah semakin paham, semakin disiplin sekarang. Karena itu serangan-serangan yang negatif dan ketidakpercayaan terhadap industri ini juga semakin berubah, Pak. Sekarang sudah makin lebih positif ngelihatnya gitu. Demikian, Pak Marta. Oke. Ya. Terima kasih. Halo, Pak. Terima kasih Pak Marta atas pertanyaannya. Ya, tadi Kak Hendy dari LKBN ya mau tanya. Oh, Pak Oh Hendy. iya, Ya, silakan Pak. terima kasih. Wah, Pak Hendy. Salam kenal, Pak. Salam kenal Mas Husni, Luar- saya Hendy dari kantor berita Antara. Di mana, Pak? Antara yang mana, Pak? Yang di Jakarta, Mas Husni. Wah. Jadi rasanya saya Siap. pernah main juga ke kantornya Mas Husni nih yang di. Ya, saya juga Ciledug pernah ya, ke apa, Wisma di Antara, Kogan Pak. Oh, Ya, gitu ya. ya. Siapa? Pemretnya itu ketua PWI Jawa Timur dulu. Pak Ya. Munir. Pak Munir, Direktur Keuangannya Ibu Nina. Salam buat Bu Nina, Pak ya. Banyak kenal rasanya nih Pak Ya, Husni nih. harus gitu, Pak, sebagai PR. Jadi Direktur Keuangannya Bu Nina, sahabat saya juga. Baik, Gimana, Pak? baik. Insya Allah nanti saya sampaikan. Ya. Begini Mas, ini menanggapi tentang kepiaran ini saya sangat tertarik juga. Kebetulan terus terang aja saya lama di komersil ini Mas Husni. Terus Oke. baru belakangan ini beberapa lama baru saya terlibat di kehumasan ya di kantor berita Antara ini. Nah, mungkin kita sama-sama tahu. Satu profesi kita. Jadi satu profesi. Cuman ini ilmunya saya harus banyak meminta ke Mas Husni ini rupanya. Wah. Jadi terkait dengan senang hati kita ngobrol-ngobrol, Pak. Jadi terkait dengan Antara ini mungkin saya sedikit bercerita bahwa mungkin terkait dengan hubungan media relation kita terkait dengan government ataupun kerjasama dengan pihak instansi-instansi itu relatif lancar gitu ya Mas ya. Tapi saya melihatnya begini Mas, mungkin di kalangan, mohon maaf sekali, di kalangan kolonial ini mengenal itu Antara gitu ya. Nah, saya ini ingin mencoba untuk meningkatkan brand Antara di kalangan milenial. Ini terus terang aja saya mencoba gitu melalui acara-cara kami lah yang konvensional, mengundang teman-teman para pelajar ataupun mahasiswa untuk berkunjung ke kami ataupun kita mengunjungi kampus-kampus gitu ya. Nah rasanya ini saya ingin mencoba mohon arahannya ini dari Mas Husni ini bagaimana strategi komunikasi yang efektif gitu supaya Antara lebih banyak dikenal juga di kaum milenial. Ini kelihatannya sangat diperlukan karena memang kalau dari sisi usia ini udah lebih dari 70 tahun ini Mas. Tapi tentunya saya tidak malu juga bagaimana strategi yang harus kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan brand Antara di kalangan milenial. Barangkali itu Mas Husni, terima kasih Mas. Pak Hendy, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Siap. Ini memang menjadi tren di semua sektor, di semua industri, termasuk di saya, Pak Hendy. Jadi di saya kalau Bapak perhatikan 3 tahun belakangan, kita juga punya agenda yang sama, Pak, punya kepentingan yang sama, punya pemikiran yang sama untuk bisa masuk ke kalangan milenial. Karena berdasarkan analisa kita kan hampir 80-90% itu informasi gitu ya, opini itu bisa beredar di kalangan mereka dan penentunya itu para milenial. Mau tidak mau salah satu strategi yang kita lakukan kita harus masuk ke mereka, Pak. Masuk dalam arti begini. Kami mulai menggandeng mereka gitu. Kami mulai menggandeng mereka baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kebanyakan sih secara pribadi gitu ya. Kita lihat pemain-pemain ya dalam tanda kutip influencer ya, pemegang-pemegang teman-teman di milenial yang punya pengikut banyak gitu ya, punya follower banyak, itu kita dekati untuk kita edukasi, balik lagi Pak, kita edukasi. Kata kuncinya kira-kira gini, bagaimana kita membuat mereka itu merasa institusi kita ini bisa jalan sesuai dengan agenda mereka, bukan agenda Pak, sesuai dengan hobi mereka. Hobi ya. Sesuai dengan hobi mereka.
Kita mulai dari mapping karakter mereka, Pak. Kita mapping karakter mereka. Karakter mereka itu kita putuskan satu, tidak ingin terkekang, gitu ya. Dia ingin berekspresi, kemudian dia tidak ingin apa terlalu diarahkan gitu. Mereka bebas, gitu ya. Mereka bebas. Mereka informal, tidak kaku, gitu ya. Nah, metode-metode yang seperti itu yang kita lakukan sebagai sebuah cara untuk mendekati mereka. Nah, saya kira berdasarkan pemetaan itu Bapak bisa memutuskan nih kira-kira siapa yang bisa didekati dan kemudian isu apa yang cocok sama mereka gitu. Nah, setelah mereka menemukan isu yang sama, itu bisa jalan, Pak. Bisa jalan gitu. Bisa jalan gitu. Dan kuncinya itu sih, Pak. Jadi nanti aplikasinya bisa Bapak turunkan sendiri supaya bisa meresap ke mereka gitu. Kalau secara umum saya sebagai sebagai pembaca antara ya. Sebagai pembaca antara memang brandingnya perlu banyak disesuaikan dengan karakternya anak-anak muda itu, Pak. Ya. Jadi kalau yang saya tahu dulu kan antara itu ya kantor beritanya punya pemerintah gitu ya. Jadi punya istilahnya corongnya pemerintah. Padahal kan itu sudah banyak berubah, Pak ya. Sudah banyak berubah. Karena juga itu banyak yang nggak tahu juga, Pak. Gitu, banyak yang belum tahu juga. Nah, itu mungkin yang perlu diturunkan atau diimplementasikan supaya para milenial itu lebih memahami gitu. Gitu, Pak. Saya sih menyarankan seperti itu, Pak, secara sekilas. Nanti kita mungkin detailnya kita bisa lebih ngobrol lagi ya, Pak Endi ya. Baik. Kalau lihat dari channelnya, Pak, kalau lihat dari salurannya kan itu sudah banyak persinggungan tuh, Pak. Bapak itu kan online ya, internet gitu kan. Iya. Mereka banyak main di online gitu. Yaitu banyak sekali persinggungannya. Nah, sudah banyak agenda sebetulnya, banyak titik temu di situ untuk masuk ke kalangan mereka, Pak. Gitu, Pak Endi. Baik, terima kasih banyak Mas Husni. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Hendy. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini dari Kak Tami atau Pak Tami, silahkan. Yang dari tadi udah tunjuk tangan. Oke, selamat siang. Siang. Sebelumnya Mbak Moderator, ini mungkin tidak bisa bertanya lewat chatroom karena di chatroom tulisannya chat disable, Kak. Oh gitu. Oh yaudah, boleh ditanyain langsung aja. Oke, saya mau bertanya sama Pak Husni. Jadi saya setuju banget nih Pak. Oh ya, saya mewakili mahasiswa nih Pak. Mungkin nanti pertanyaannya agak awam Pak. Tapi saya penasaran tentang government relation. Jadi saya setuju banget nih Pak. Jadi tentang pentingnya gitu ya kita menjalin relasi kepada government gitu Pak. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana nih cara kita istilahnya PDKT dengan government itu. Mungkin yang saya tanyakan adalah langkah-langkahnya Pak. Apakah dengan meeting atau ada metode lain? Dan apakah kalau menjalin hubungan dengan meeting, apakah pemerintah itu selalu mau untuk menerima ajakan meeting gitu loh Pak dari perusahaan? Mengingat kan industri itu kan sangat banyak Pak. Begitu Pak. Sekian. Oke. Ya. Ya, saya punya banyak keberuntungan ya Mbak Tami. Saya punya banyak keberuntungan dalam arti bukan banyak keberuntungan ya, banyak modal untuk menjadi PR. Modal pertama itu karena saya dulu sebagai PR ya, sebagai jurnalis. Jadi sewaktu jadi jurnalis itu saya banyak menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh, pejabat-pejabat gitu. Mulai dari presiden sampai level-level bawah gitu ya. Itu sangat bermanfaat gitu ya ketika saya sebagai PR sekarang, sebagai humas. Yang ingin saya katakan memang semua itu kembali kepada kedekatan personal. Jadi kembali kepada kedekatan personal. Kayak kasus saya pendekatan ke kantor staf presiden kemarin waktu zaman masih Pak Teten Mas Duki itu saya approach ke mereka dan bisa masuk ke Istana Negara itu karena saya sama Pak Teten pada saat itu mengawali persahabatan zaman saya masih jadi aktivis gitu, zaman saya jadi mahasiswa. Sudah kenalan gitu. Ketika ketemu saya dia sebagai kepala staf itu dengan senang hati gitu, rangkul-rangkulan terus dipersilakan masuk ke istana gitu untuk ngobrol. Yang ingin saya katakan sebaiknya hubungan untuk
government relation itu atau siapapun, media relation dan sebagainya itu diperkuat dengan hubungan personal, gitu ya. Itu modal besar yang paling menentukan, gitu ya. Tetapi kalau itu sudah nggak punya, misalkan kan tentu beda ya, beda usia, beda permainan, beda lingkungan kerja dan sebagainya. Kita harus punya strategi berupa balik lagi mapping pemetaan dari agenda dan kepentingan orang yang mau kita dekati. Nah, gitu ya. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh, katakanlah saya mau mendekati presiden gitu ya, Presiden Jokowi, atau sorry, jangan presiden ya, ke kepala staf presidenan, Pak Teten, karena dia punya akses ke presiden. Saya mencari dulu, riset dulu, ini agenda yang sedang mereka pikirkan tuh apa ya? Yang menjadi agenda dari kantor staf presiden itu apa ya? Itu saya bikin mapping dulu, pemetaan dulu. Setelah saya bikin pemetaan, merumuskan apa kepentingan mereka, saya tahu isu apa yang bisa saya sampaikan ke mereka supaya mereka tertarik dan mau menerima saya gitu. Jadi balik lagi, kalau kita nggak punya modal berupa hubungan pertemanan, kita harus punya isu yang kira-kira menarik buat mereka gitu. Ya, jadi mirip-mirip. Sorry nih, karena ini banyak milenial, mirip-mirip kalau kita mau pendekatan mencari jodoh kira-kira gitu, Mbak. Jadi, iya. Jadi kalau kita misalkan saya suka dengan si A gitu ya. Kan kita petakan dulu nih hobinya dia ini gitu kan. Dia sukanya warna itu. Kan kita petakan dulu. Kemudian ketika kita ketemu sama dia, impresinya harus dapet gitu. Sehingga dia ngerasa senada, ngerasa satu irama, satu frekuensi, dan nggak ngerasa kita orang lain gitu ya. Ketika mereka ngerasa itu, komunikasi menjadi lebih gampang gitu. Jadi strateginya seperti itu, Mbak, persis. Ini buat saya sih menjalani sekitar 15 tahun lebih komunikasi, rumus sederhananya seperti itu. Jadi sebelum saya mendekati seseorang ya, institusi tertentu, saya melihat dulu agenda dia apa, kepentingan dia apa. Kira-kira kalau saya ketemu dia jangan ngomong yang lain-lain yang tidak sesuai dengan kepentingan dia gitu. Setelah cocok dia ngerasa, apalagi dia ngerasa kita membantu dia gitu, Mbak, karena tidak ada orang yang siapapun ya, meskipun dia petugas gitu ya, itu akan buru-buru membentengi diri atau menjaga jarak apabila dia sudah berprasangka bahwa orang ini akan membebani saya gitu. Jadi ketika pertama kali bertemu, jangan pernah menunjukkan bahwa kita akan memberi beban buat dia. Gitu, kita kasih solusi. Nah, kasus saya dengan pemerintah misalnya, kita memberi solusi, kita bilang ini produktivitas kebun sawit rendah nih. Produktivitasnya siapa? Bukan produktivitasnya perusahaan, tapi produktivitasnya petani rakyat. Masyarakat yang punya kebun itu produktivitasnya buruk. Kenapa? Karena dia pengelolaannya jelek. Dia kurang modal, dia kurang pemasaran dan sebagainya. Kita sampaikan ke presiden gitu. Kita sampaikan ke staf-stafnya sehingga cocok dengan agenda pembangunan Indonesia gitu kira-kira. Semoga terjawab, Mbak Tamia. Terjawab, Pak Husni. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, ya, Pak Tamia atas pertanyaannya dan juga sudah menjawab Pak Husni. Ya. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir langsung kita tutup aja, dan sebelumnya kita kasih dulu nih ke Tony sebagai host. Kita sudah sampai di penghujung acara, sayangnya. Terima kasih sudah menyediakan waktu di virtual session sharing ini. Terima kasih, sampai berjumpa di session berikutnya.